Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat tani Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani PC. Kali ini saya bersama teman saya. Ini saya dari jauh ya datang ke sini. Kalau saya berasal dari Desa Padan Cermin, tepatnya Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kemudian berkunjung ke Lampung Tengah, tepatnya Desa Seputi Banyak ya. Saya di sini bersama dengan Kang Syukur. Kang Syukur ini beliau saat ini sudah menjadi petani sukses, dalam arti dia juga ini mempunyai banyak petani-petani yang bernaung di bawahnya. Untuk kisah lengkapnya sama-sama kita dengarkan, kisah pahit-pahitnya beliau dulu waktu belum seperti ini itu seperti apa. Monggo Kang, pertama perkenalkan dulu siapa namanya. Ya, nama saya Pak Syukur. Namanya beliau Pak Syukur. Sampai sebelum seperti ini dulu seperti apa? Dalam arti pekerjaan itu seperti apa? Ya, dulunya saya jadi pekerja kuli singkong, yaitu ya kuli singkong lah. Jadi belum sebelum seperti ini dulu artinya kuli singkong, dalam arti mungkin jabut singkong atau Ya, menaik-naikkan ke dalam truk, itu pekerjaan dia ya. dahulu. Itu penghasilan dulu berapa itu Kang kalau dulu? Penghasilan rata-rata ya 30 sampai 40. 30 sampai 40 ribu per hari ya sahabat tani. Itu Ya. dulu dia sebelum ini itu tahun berapa Kang? Sekitar tahun 2007. Tahun 2007 dia masih seperti itu, bisa dikatakan masih kekurangan, betul Kang ya? Betul. Betul. Kemudian bangkit-bangkitnya itu seperti apa ceritanya? Ya, bangkitnya dulunya saya ikut dulu kerja di tempat, ya di kebun cabai milik teman awal mulanya. Oh, dia bekerja ikut kebun cabai itu bekerja harian Ya, atau bagi hasil? bekerja harian. Oh, awalnya bekerja harian tentang cabai ya sahabat ini, bekerja tempatnya teman. Setelah itu, Ya, setelah itu terus teman menyarankan saya suruh nanam sendiri, nanti akan dia bimbing. oh jadi dia suruh nanam sendiri dan akan dibimbing oleh temannya tersebut. Ketika itu sudah punya lahan belum Kang? Belum punya lahan, masih numpang-numpang tempat orang. Oh, jadi masih numpang ngontrak atau hanya numpang saja? Numpang aja. Oh, jadi Kasihan mereka sana. dulu itu ini ya, mohon maaf nih, kehidupan Kang Syukur ini dulu di bawah standar ya. Bahkan untuk makan dia susah. Kemudian bertani itu juga bersama teman, bekerja sama teman. Setelah dia mempunyai sedikit ilmu, dia mulai memberanikan diri untuk menanam sendiri. Itu pun lahannya numpang sama tetangga karena tetangga merasa iba dengan keadaan beliau saat itu. Kemudian setelah itu Kang, suksesnya itu seperti apa? Ya, khususnya kita waktu itu saya tanam sekitar kurang lebih, kalau banyaknya pohon itu sekitar 1000 pohon, dan waktu itu masih tanam bibit hibrida yang namanya Lado F1. Oh gitu. Ya. Jadi dia dulu tanam awalnya itu 1000 pohon. Nah gini Kang, untuk 1000 pohon itu tentunya sudah butuh modal. Itu modal dulu dari mana Kang? Ya, modalnya kita cari dari hasil kerja. Nanti untuk pagi ya kita kerja, nanti sorenya kita rawat cabai, nanti hasilnya untuk beli kebutuhan cabai ya dari obat atau pupuk dan sebagainya. Oh jadi gitu teman, dia nanam cabai 1000 pohon itu kalau petani masih pemula itu masih butuh modal banyak, tapi dia sambil bekerja harian tempat orang lain. Jadi hasil dari bekerja itu sebagian untuk keluarga. Itu sudah keluarga belum Kang waktu itu Kang? Udah. Oh sudah. Sebagian untuk keluarga, kebutuhan rumah tangga, kemudian sebagian lagi dimasukkan untuk perawatan cabai. Ya. Ketika itu tanam Lado F1 produk apa, panah merah ya? Iya, panah merah. Produk panah merah. Waktu masih Lado masih jaya-jayanya. Kemudian dulu itu menghasilkan berapa? Kalau dulu ya untuk ya mau penghasilan berapa karungnya atau dapatannya gimana Mas? Maksudnya gini, dalam 1000 pohon itu untungnya itu bisa digunakan untuk apa gitu Kang? Oh, waktu itu waktu itu saya tanam sekitar 1000 pohon. Waktu itu masih Lado, masih belum banyak virus. Jadi waktu itu bisa dapat kurang lebihnya yaitu ya hampir 1,5 ton. 1,5 ton. Dan waktu itu sekitar tahun 2008 Ya. 2009 itu saya kena harga kurang lebihnya itu kalau nggak salah 10.000 sampai 20.000. Ketika itu harga beras berapa Kang? Harga beras kurang lebihnya kalau nggak lupa ya sekitar 5.000 6.000 lah. Oh, masih segitu. Jadi kalau sekarang itu ibaratnya kalau dulu 20.000, sekarang itu berapa umpamanya?
40.000 50.000 Kang ya. Apanya? Kalau umpamanya nih harga dulu 20.000 sekarang itu sama dengan berapa sekarang? Kalau untuk sekarang ya 40 ribuan ya Kang. 40, Ya. 30 lah, 35 sampai 40. Nah, kemudian dari hasil itu dikembangkan lagi. Ya dikembangkan lagi untuk tanam, sebagian kita beli untuk beli kewan, yaitu sapi. Ternak sapi. Ternak sapi. Terus Ya sebagian ya untuk tanam lagi. Nah, kemudian Kang, saat ini yang saya dengar sampan itu adalah bisa dikatakan gini ya teman-teman, beliau ini bisa dikatakan bos sayurannya Lampung Tengah gitu sahabat tani. Jadi petani dia itu punya petani banyak, petani sana petani sini semuanya dia yang kasih modal, nanti barangnya ke dia. Itu sebelum itu tuh gimana Kang? Jelas itu kan butuh modal banyak Kang. Dari awalnya setelah tanam cabai itu sukses, sebagian tetangga kan ya gimana ya, sama-sama petani, dia ya ingin ikut-ikutan tanam, tapi dia juga kan nggak punya teori atau nggak punya modal. Kita bantu sedikit demi sedikit sebagian dari modalnya. Untuk perawatannya ya kita bantu cara perawatannya, dibimbing lah gitu Kang lah ya, dibimbing. Kemudian hasilnya nanti sampai yang beli gitu. Kemudian masalah hasil saya nggak menjanjikan untuk beli, tapi karena saya ya panen, dia ikut jual ke saya, suruh jualin lah gitu lah. Gitu, suruh jualkan gitu. Untuk saat ini Kang, sampai itu sudah punya berapa petani? Ya kalau untuk petani sayuran, khususnya untuk petani sayuran ya kurang lebihnya sekitar ada 40 orang. Ya, bayangkan petani. Dulu dia bekerja hanya sebagai kuli jabut singkong, umbi batang, jabut singkong, menaikkan ke dalam truk, kemudian setelah itu diajak oleh teman untuk kerja di lahan cabai punya teman. Setelah sukses, sedikit punya hasil, sedikit ngerti ilmu, suruh teman disarankan untuk tanam sendiri. Setelah tanam sendiri dia mulai sukses terus. Kemudian tetangga juga ingin ikut bertanam cabai. Ketika itu masih cabai yang jadi popularitas para petani, dan banyak petani sukses karena cabai. Setelah dia sukses, jadi dia membina petani-petani kecil, dia bina. Sekarang binaan dia sudah ada 40 petani yang semuanya itu rata-rata larinya atau hasil panennya itu lari ke beliau. Nah, itu untuk 40 itu jenis sayuran apa aja tuh Kang? Ya meliputi kalau untuk Lampung Tengah ya sayuran yang rata-rata ya dari satu ya terong panjang, terong lalap, ada oyong atau gambas, ada pare, juga ada timun, ada kacang panjang, sebagian juga ada yang ke cabai. Intinya semua sayuran ada Kang ya, dalam 40 itu ada. Tinggal sampan itu sampan yang ngatur, maksudnya Pak kamu hari ini kamu sekarang nanam ini itu gimana Kang? Iya. Jadi beliau yang ngatur ya sahabat tani, karena beliau yang lebih tahu pasar, dia ngatur. Namanya Pak Ijo kamu saat ini tanam cabai, terus ini suruh tanam timun, yang ini suruh tanam, jadi semua kebutuhan pasar ada. Lah itu hasilnya dioper kemana Kang? Apakah cukup di lingkup pasar sini saja atau dioper keluar daerah? Ya sebagian untuk lokalan sini aja, tapi yang yang kebanyakan ya pasti tiap hari tuh kita kirim ke Jakarta sampai ke Jagabareng, Kota Palembang. Setiap hari itu Kang? Setiap hari. Itu setiap hari itu satu truk umpamanya itu isinya satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam, juga ada jagung manis, ada janten, ya juga meliputi terong dan sebagainya lain-lain. Jadi gitu sahabat. Untuk saat ini beliau itu sudah mampu mengirim setiap hari untuk sayuran, dalam arti dalam satu truk itu ada timun, jagung, cabai, itu ke Jakarta, ke mana lagi Kang? Ya ke Jagabareng, Palembang, Kota Palembang. Ke Palembang itu sudah banyak yang dia kirim ke sana gitu. Lah itu Kang, untuk mendapatkan channel di sana itu seperti apa? Awal mulanya ya, sampai bisa ngirim ke Jakarta gitu. Ya awal mulanya kita kan kirim-kirim aja ke lokal. Lama-kelamaan waktu ada kekurangan sayuran ya sedikit demi sedikit itu udah dari teman. Yang jelas dari teman tuh bilang dia punya bos katanya di sana, di Palembang, di Jakarta. Terus dia ngabarin orang Jakarta, orang Palembang, ini ada kepala tani mitra sayur, udah agak lumayan. Terus setelah dikasih nomor dia ngebel saya. Jadi intinya dari teman ke teman gitu kan. Jadi intinya gini teman, banyak teman itu bisa dikatakan banyak jalan rezeki gitu teman-teman. Jadi inspirasi sekali ini buat kita semua, yang khususnya untuk orang-orang yang dikatakan tidak punya modal, jangan takut untuk berusaha. Yang penting
kalau kita ada niat, ada kemauan pasti sukses, betul Kang? Betul. Mohon kata-katanya Kang, kata-kata bijak untuk para sahabat-sahabat tani di seluruh Indonesia. Maksudnya gimana ya? Kurang paham Maksudnya, juga. maksudnya gini. Yo, motivasi. Ya, untuk petani-petani hortikultura untuk semua Indonesia, ya itu wilayah Indonesia ya. Maksudnya gitu ya Mas. Iya, Ya? iya. Ya saya kasih semangat. Waktu awalnya saya memang orang nggak punya, tapi karena saya punya keinginan nanam tanaman hortikultura dengan tekad saya yang kuat, dengan keadaan saya juga yang nggak ada, ingin sukses. Alhamdulillah dengan giat gigih bertahan apapun yang terjadi, ya kita tetap menghadapi benturan mahal dan murahnya sayuran. Sebaliknya juga kadang-kadang tanaman juga jadi nggak jadi. Yang penting kita tetap berusaha, tetap niatnya dikuatin. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya untuk petani Indonesia semua jadi sukses dari petani Amin. Jadi sayuran. ya amin. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan ya. Iya, betul, Pokoknya betul. jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau ingin sukses coba. Namanya kegagalan itu pasti ada. Saya sendiri sebagai petani itu kegagal sering gitu. Sukses juga sering. Tapi jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kegagalan itu adalah kunci dari apa Kang? Keberhasilan. Keberhasilan atau kesuksesan. Oke Kang, terima kasih untuk waktunya. Ya. Semoga sukses selalu, diberikan rezeki, berkah dan barokah. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.